بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية هنيئا لكم بالعلماء كأمثال الشيخ هيكل حسن، بارك الله لكم فيكم وفيه وفي علمه إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya terjemahkan aja tanpa ada embel-embel. Sebelum saya mulai, saya mendoakan Ustaz Haikal Hasan, semoga Allah memberkahi aktivitasnya dan kehidupannya, insyaallah. ثم لكم هي السعادة والفرحة كبيرة بأن جمعنا الله سبحانه وتعالى بأهلنا وإخواننا وأحبابنا في إندونيسيا. Begitu gembira, begitu bahagia bisa hadir bersama kaum muslimin Indonesia. ونحن هنا كما تعلمون لنشكركم ونأتي لكم برسالة شكر من أهلكم في بيت المقدس إلى إندونيسيا. لماذا؟ لأن إندونيسيا دائما في الصف الأول في دعم فلسطين والمسجد الأقصى. Kenapa kami bahagia bisa hadir? الله أكبر. Kami bahagia bisa hadir bersama kaum muslimin Indonesia atas nama bangsa Palestina, karena bangsa Indonesia selalu terdepan dalam rangka membantu kaum muslimin di Palestina, selalu terdepan untuk segala yang dibutuhkan oleh bangsa Palestina. ففلسطين وإندونيسيا كانا لواءين كما قال الشيخ هيكل حسن، فهم في الجهاد والمقاومة منذ التاريخ القديم. Beliau membenarkan sebagaimana yang diucapkan oleh Ustaz Haikal Hasan bahwa Palestina dan Indonesia ini dua bersaudara. Jadi sudah sejak lama berjuang selalu bersama, dan hingga sekarang. Makanya kenapa Ustaz Haikal Hasan menyaksikan atau memberikan kesaksiannya bahwa banyak dari bangsa Palestina di rumah-rumahnya memiliki dua bendera, bendera Palestina dan bendera Indonesia. ولهذا جئناكم بشكر من أرض فلسطين إلى أرض إندونيسيا. Dan kami datang ke sini dari negeri Palestina ke negeri Indonesia. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, yang di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, yang mana telah kami berkahi Masjidil Aqsa tersebut dan negeri Palestina, haulah, dan juga negeri-negeri di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan terus kepada kamu semua, kepada kita semua, umatnya, ya, hambanya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami selalu perlihatkan bukti-bukti kekuasaan kami, ya. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la tasyuddur rihala illa fi 3 masajid. Janganlah, ya,
kamu semua hai umatku ya, bercita-cita kuat, berkeinginan kuat melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid ya. Masjidil Haram Mekah, kemudian yang kedua Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjidil Hada, masjidku kata Nabi. والحمد لله رب العالمين أن بلغنا شهر رمضان المبارك. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan atau menghadirkan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. ونحن في شهر رمضان شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Juga bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ya, diturunkan Al-Quran ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan bagi umat Islam saja. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan juga menjelaskan petunjuk itu. Jadi ada penjelasan juga dari petunjuk itu ya, minal huda wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan batil. ونحن في رمضان واجب علينا كمسلمين أن نسامح بعضنا وأن نحب بعضنا وأن ندعو لبعضنا وأن لا يكون بيننا عداوة ولا بغضاء أبدا. Kami mengingatkan ya, bahwa bulan Ramadan pun sebagai ajang atau kesempatan kita untuk memperbaiki ya, hubungan kita dengan kerabat kita, dengan saudara kita dan sesama kaum muslimin, saling memaafkan dan juga saling mencintai. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان وقد زال عنا الهم والغم والبلاء والوباء والابتلاء، وأن تزول عنا الأمراض وكورونا، وأن يشفي الله سبحانه وتعالى المسلمين في كل مكان. Semoga ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kita kesembuhan atas segala penyakit kita dan menjauhkan ya, segala bencana ya, segala musibah dan juga wabah corona sekarang ini, dan semoga Allah mengembalikan kita ya, atau mengajak kita, menghadirkan kita di bulan-bulan Ramadan yang lain, sehingga nantinya ya, Allah mengabulkan segala permintaan kita agar kita dijauhkan dari segala penyakit. وفي شهر رمضان شهر الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتحرير فلسطين والمسجد الأقصى. Dan di bulan Ramadan ini kita ambil kesempatan agar kita meningkatkan doa kita ya. Doa kebaikan, doa untuk kita juga, kita sendiri, dan juga kita berdoa untuk bangsa Palestina. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصلاة في المسجد الأقصى. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki kepada kita semua untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa bersama-sama. وأن شاء الله كما أنا أزوركم هنا في إندونيسيا أنتم تزورون هناك في فلسطين، ونجلس سويا نصلي في المسجد الأقصى ونتحدث ونحن سعداء، وأيضا نأكل الطعام العربي والشراب العربي والقهوة العربية، ونكون إخوة متحابين في الله. Dan dengan izin Allah, sebagaimana saya hadir di sini ya, di antara kaum muslimin Indonesia, khususnya di masjid ini ya,
kita mohon kepada Allah agar kita juga bisa berkumpul seperti ini ya di Masjidil Aqsa ya pada saatnya nanti, dan kita dalam keadaan bahagia ya bersama-sama duduk, dan kemudian insya Allah dengan izin Allah ya kami akan menghadirkan bagi jamaah semua dan kaum muslimin semua yang hadir bersamaan dengan kita makanan-makanan Arab ya, makanan-makanan Arab terbaik di Palestina, dan juga kopi-kopi terbaik di Palestina, dan kita semua bergembira di sana. ونحن في شهر الدعاء لا تنسوا إخوانكم وأهلكم هناك في فلسطين، لا تنسوهم من دعواتكم ومن صدقاتكم ومن صلواتكم، وهذا كله في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. Dan kesempatan di bulan Ramadan ini ya, bulan untuk berdoa, untuk meningkatkan doa juga ya, kami mengajak agar kita semua mendoakan saudara-saudara kita di Palestina sana ya, diberikan kekuatan dan juga diberikan kemenangan ya, dan juga mudah-mudahan في ميزان حسناتنا إن شاء الله. Dan semoga ini semua doa-doa kita menjadikan tabungan amal kebaikan kita untuk nanti di hari hisab, di yaumul hisab. Amin. ونسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا هناك في جناته جنات النعيم مع النبي والأنبياء والشهداء والصحابة أجمعين. هذا وبارك الله فيكم. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, di bumi ini, ya, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan kita bisa berkumpul di surganya nanti ya, bersama para nabi, bersama pengikutnya, bersama para syuhada ya, dari mulai ya zaman para nabi hingga sekarang ya, para syuhada yang syahid di medan perjuangan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. وشكرا لكم على استقبالكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas sambutannya yang begitu baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak. Saya mohon maaf pertanyaannya tentang belum lama kami ke Turki. Ziarah. Di sana penduduknya 95% Islam. Di sana jumlah penduduknya kurang lebih 85 juta. Di Palestina berapa juta penduduknya? Penduduk Muslim dan juga non Muslim ya. Muslim dan non Muslim Palestina. Saya yakin di sana lebih banyak Muslimnya. Cuma ingin mengetahui itu. Ya. Al-Hajj yas'al qad zaru ma ikhwanihi ya ila Turkiya. Wa takriban di Turkiya 85 juta. 85 نسمة miliar ya. Summa wa aghlabiyah takriban 95% ya. 95 musliman di Turkiya. Wa kaifa fi Filistin? Kam ada di sukan Filistin wa kam nasamal lil muslimin. جميل. أنا من غزة. في غزة يوجد 2 مليون نسمة. Saya dari Gaza, ada 2 juta muslim di Gaza. يعني ربما 98% مسلمون أو 99% مسلمون. 99% itu muslim. ففلسطين هي دولة إسلامية كاملة. Dan Palestina negara Islam lengkap, artinya utuh, negara Islam utuh Palestina. وربما عدد الفلسطينيين حول العالم سواء في غزة في الضفة في خارج فلسطين تقريبا 12 مليونا. 12 miliar. Dan keseluruhan Palestina sekitar 12 juta umat Islam.
Isnan wa asyara million. 12. Hah? 12. 12. Iya. 12. Nah, 12 million. Nah. Ya, 12 juta umat Islam di Palestina. Keseluruhan Palestina. Satu lagi, saya bersyukur di Turki hanya segelintir yang bisa masuk di negara Turki. Apakah di Palestina ada Cina? Alhamdulillah, yani lama zara Turkiya, yani marau siniyun, yani illa qalila. Yani ra'au siniyun, marau illa qalila. Wa kaifa Filistina, fi Filistin hal yujad sini am la? لا أبدا غير Sini موجود. yani ghair muslim. أبدا غير موجود. Selamanya pokoknya yang dia tahu ya, dia sudah keliling tidak ada Cina. Maaf. حتى أنا يعني في ماليزيا تفاجأت في عدد الصينيين، فعندما أتي إلى إندونيسيا يعني الأمر أفضل الحمد لله. Jadi dia sudah mengunjungi Malaysia, di sana dia juga kaget, dia melihat juga ya warga negara Cina, sedangkan di Indonesia alhamdulillah dia melihatnya lebih sedikit ya. Ya mudah-mudahan itu yang dia husnuzonkan, dia sangkakan dengan baik ya. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Yang di belakang dulu, maaf. Di belakang, maaf. Lebih dulu, maaf. Ya. Saya ingin tahu anak ini perkembangannya sampai di mana. Yang pertama, yang kedua, apa sih sampai berat terus mati-matian, apa habitatnya, apa sektor dan bagiannya. Yang terakhir apa kalimat? Dua kalimat terakhirnya? Berani terus. Oh, tapi berani terus. Oh, iya. Apa yang ada di dalam. Oh, apa rahasianya? Oh iya, baik. Silakan, saya bisa tangkap. Bagaimana keadaan Masjidil Aqsa sekarang? Itu saja ya. Itsnan rajul al-awwal yani yas'ala wa ya'rif هذا huwa ya'rif anna Filistin hajama as-Sahyuni hajama Filistin yani mutaraddidan wa mutasyaddidan yani hujum yani شديد. syadidan yani hujuman syadidan wa summa huwa ya'rif wa ya'lam wa yaqra insyaallah yani anna syaja'atul muslimina fi Filistin yani qawiyah yani wa yasbir wa ghairuha wa ma hadha siriyatu khalfa hadhihi yani limada yani muslim Filistin yani al-muslimun fi Filistin yastati an yaqdir yatahammal ala kulli al-musab hadha نعم. wa madha huwa yani madha yusamma siriyatul siriyah al-qawiyah min madha min halatihim hadha يعني ما هو السبب؟ السر. نعم ما هو سبب السر؟ نعم. أولا هناك سببان. السبب الأول أن صاحب الحق دائما على حق وعلى قوة. صاحب الحق دائما أقوى، وصاحب الباطل جبان خائف دائما. Kunci yang pertama adalah bahwa jika seseorang, artinya seorang muslim yakin bahwa dia di jalan benar, pasti dia selalu menang. Sedangkan jika seorang manusia ada di jalan ya batil, pasti dia selalu pengecut dan dia pasti akan selalu kalah. ثم السبب الثاني هو إيماننا ويقيننا وعقيدتنا بالله سبحانه وتعالى من أن الله سبحانه وتعالى سينصر جنده ألا إن جند الله هم الغالبون. Dan sebab yang kedua ya, atau rahasia yang keduanya, kuncinya adalah keimanan dan keyakinan bahwa kita pasti selalu ditolong ya. Sebagaimana firman hadits min Al-Qur'an sah. نعم. Fa inna jundallahi humul غالبون. ghalibun. Sesungguhnya sungguh janji Allah, tentara-tentara Allah atau pejuang-pejuang Allah pasti selalu menang. Gitu. Semua asila asalnya ya asila min ar-rajul al-thalith yas'alanil
kaifa halatu Masjidil Aqsa al-an? المسجد الأقصى يعاني من التهويد. كيف؟ يعني أن اليهود يريدون أن يحولوا المسجد الأقصى إلى معبد لهم. Jadi kondisi yang pertama beliau sampaikan bahwa Masjidil Aqsa ya sudah sejak lama hingga sekarang selalu ya bangsa Yahudi ini berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Masjidil Aqsa ini tempat ibadah mereka dengan berbagai upaya. وحاولوا أن يمنعوا المصلين من أن يصلوا في المسجد الأقصى. Dan berusaha juga mereka melarang kaum muslimin untuk bisa sholat di dalamnya. ولكنهم فشلوا. والمسلمون الفلسطينيون هناك يقاتلونهم ويقاومونهم دائما. Dan lebih banyak mereka menemui kegagalan karena umat Islam di sana ya bangsa Palestina umat Islam yang ada di sana selalu menjaganya agar supaya bangsa Yahudi ini tidak dapat masuk ya atau bahkan menguasai Masjidil Aqsa. والآن اليهود يحفرون أنفاقا تحت المسجد الأقصى حتى إذا حدث زلزال أو كارثة أو مصيبة انهار المسجد الأقصى. Dan sudah sejak lama ya bangsa Yahudi hingga sekarang kemudian akhirnya menggunakan cara lain ya menggali ya di bawah tanah ya sekitar Masjidil Aqsa hingga di bawah Masjidil Aqsa-nya supaya mereka berharap ketika ada gempa ya Masjidil Aqsa bisa runtuh. ولكنها أرض مقدسة بارك الله سبحانه وتعالى فيها فلا يحدث فيها الزلازل إن شاء الله. Karena dan Masjidil Aqsa dan negeri Palestina adalah tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah semua itu tidak akan terjadi dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada Masjidil Aqsa dan bangsa Palestina. Insya Allah. Ada yang kurang yang saya sampaikan, Bapak di depan dan di belakang? Nggak ada yang tertinggal. Terima kasih. Ada gimana panitia ataupun pengurus masjid sudah ada lagi yang ingin tanya? Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjidnya itu sebenarnya satu sofa 3 agama. Ada hukumnya. Ya. Dan satu kelemahan kita Gimana? Kalau selama hari ini mengambil kembali Palestina itu cuma satu tetap satu fraksi. Ah ya. Sekarang melihat secara politik kita berbicara. Ya. Ini problem politik. Ya. Pak Presiden sendiri dan beberapa fraksi Palestina. Ya. Bangsa Arab terdiri berapa bagian-bagian seperti ini yang Emirat Arab yang pro. Jadi bagaimana sekarang terutama bangsa Presiden itu menyatukan satu pandangan yang punya fraksi PLO, fraksi Ania, tapi satu seperti salah ini kalau itu berhasil seperti akan terjadi cita-cita. Itulah kendala yang paling utama. Baik ya. Saya terjemahan langsung kayaknya cukup berat buat saya ini, jadi nggak bisa. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, saya terjemahkan dulu. Wa ya'rif yaqra minal kitab la adri ayu yani kitab manil mu'allif. Lakin qala yaqra minal kitab ardu Filistin al-an laisa min misla Filistin fi zaman Salahuddin al-Ayyubi. Hunaka mada yusamma thalatha adiyan fi Filistin. Wala yani wala yarham ba'dhum ba'dha bima ra'a yani hadal hajj wa yani hal yumkin yani yakunu misla fi zaman Salahuddin yani lianna insyaallah law sayahdith hada insyaallah hunaka yani dinun wahid wa huwa mada yatamanna an yakuna misla fi zaman Salahuddin Ayyubi lianna hada natakalam an siyasa
يعني نعرف أن هكذا يعني في وسائل الإعلام يقرأ حتى إمارة العربية يعني في جهة يتجه إلى جهة أخرى يعني عن فلسطين عن موضوع فلسطين يقرأ يتجه إلى الفتح وغيرها والله أعلم. يتكلم هل أرض فلسطين قديما هي نفسها حديثا؟ لا ليس نفسه حديثا تختلف. نعم يختلف. لماذا؟ هل يقصد الأرض أم الناس؟ لا الناس طبعا الناس يعني. طبعا. يعني من الطبيعي جدا أولا ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه؟ Nama kitabnya dan pengarangnya mungkin nanti bisa diberitakan atau hafal Pak biar dia bisa Mayafadha ya bisa nanti disampaikan. اوكي. الطبيعي جدا أن زمن صلاح الدين الأيوبي يختلف عن زماننا. Hal yang alami ya, artinya natural sebenarnya. Zaman Salahuddin Ayyubi memang berbeda di zaman kita sekarang. Nanti akan dijelaskan. ثم الحقبة والزمن في عهد صلاح الدين كانت الحرب بالسيوف. أما الآن فالسلاح أيضا تغير، فالحرب بالتكنولوجيا والطائرات والصواريخ وغيرها. Nah, salah satu perbedaan yang mendasar dan signifikan ya, sangat berarti. Zaman Salahuddin ya berperangnya dengan pedang. Ya, itu pertama. Sedangkan sekarang dengan teknologi, dengan media massa, ya kan, yang membuat propaganda, kemudian juga senjata fisiknya ya, senjata tempurnya pakai rudal, pakai pesawat tanpa awak dan lain sebagainya di pihak penjajah, gitu kan, yang begitu lengkap. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأفضل زمان هو زمان النبي وصحابته ثم كلما ابتعدنا في الزمن كلما ازداد الفساد وزاد البعد عن الدين حتى يعود الدين غريبا. Jadi dan ini pernah disinyalir atau pernah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat hadisnya, sebaik-baik abad atau sebaik-baik masa adalah masaku. Ya, kemudian masa sesudahku, kemudian masa sesudahku, hingga semua itu berubah. Ya, dan kemudian masa di mana mulai berubah itu Islam menjadi gharib, ya, Islam menjadi asing, terasing. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان. Sebagaimana Nabi juga menyampaikan lewat sabdanya, Islam di awal pertama kali ya muncul itu sebagai agama yang terasing, ya, dan nanti suatu saat ya menjadi terasing kembali sebagaimana awalnya. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدنا بالفتح والنصر المبين كما جاء في سورة الإسراء. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan itu pasti bahwa kemenangan ya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang agung akan terjadi. قال الله ولا تدخلن المسجد كما دخلوه أول مرة ولا تعلن علوا كبيرا. فبإذن الله كما طرد اليهود من المسجد الأقصى في زمن عمر بن الخطاب وفي زمن صلاح الدين الأيوبي سيطردهم الله بإذنه سبحانه من أرض فلسطين ويعود لنا المسجد الأقصى وبلادنا. Dari yang disampaikan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Haikal Hasan bahwa Allah menjanjikan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, sungguh kalian tidak akan masuk ya ke Masjidil Aqsa ya kecuali ya Masjidil Aqsa ini sudah kembali merdeka, sudah kembali bebas seperti pertama kali bebas. Jadi
semuanya itu insya Allah pasti terjadi. Dan seperti zaman Salahuddin Al-Ayyubi, yang ini bukti tadi bahwa zaman Salahuddin Al-Ayyubi nanti akan terjadi pada waktunya. Tinggal kita masih ada usia menyaksikannya atau tidak, wallahu a'lam. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفتح إن شاء الله سبحانه. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan atau mengabulkan doa-doa kita akan kemenangan bangsa Palestina pada waktunya yang tepat. Amin. Itu saja, silakan. Masih ada cukup. Yakfina. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Dan atas nama ACT kami informasikan bahwa di luar sudah ada stand ataupun bot relawan ACT yang telah membagikan amplop. Silahkan berikan sedekah terbaiknya, karena sebenarnya ini saya pribadi yang melakukan, artinya saya dan juga kawan-kawan, sebagaimana tadi Ustadz Haikal Hasan ya menyampaikan bahwa bangsa Palestina khususnya dan secara umum, kakek moyang kita sebenarnya kan Arab juga sebenarnya, gitu kan? Karena kita dari para nabi juga, keturunan kita yang kemudian menyebar ya. Jadi sebenarnya ajaran orang para nabi itu hingga kiai-kiai kita itu mengajarkan izah di hadapan non muslim. Tetapi dibolehkan dalam kondisi darurat, dan itu pun hanya sebagian. Jadi bangsa Palestina sekarang masih menjaga, mereka tidak mau seperti Ustaz Haikal Hasan bilang, tidak mau mengemis, tidak mau. Nah, makanya kemarin ingin saya sampaikan, cuman ini kesempatan besar. Artinya di sini selama saya sering mendampingi tamu seperti ini, dan saya minta maaf jika banyak kekurangan. Ini sedikit testimoni dari saya. Allah mengabulkan, walaupun versi saya yang jahil ini, yang bodoh ini sedikit nih, masih sedikit. Walaupun kalau rasa syukur saya merasakan begitu ini nikmat besar. Saya sebelum Ramadan sedikit cerita berdoa ke Allah agar bisa menakdirkan saya hadir di masjid ya, yang pernah saya sholat di sana satu malam satu juz bersama para hafiz. Tetapi Allah menakdirkan lebih besar lagi, gitu, lebih besar lagi, bisa mendampingi seorang yang hafiz 30 juz dan punya sanad sampai ke Nabi Muhammad SAW, sanad bacaan Al-Quran, dan bisa berkesempatan ya saya mewakili gitu untuk ya menyampaikan, mengajak kepada kaum muslimin membantu muslimin saudara-saudara kita di Palestina sana. Dan ini sebenarnya bukan kita diharapkan, tapi memang kewajiban. Ya, sedikit mengingatkan kembali, insya Allah sudah tahu, memang kewajiban kita sebenarnya. Karena negeri Palestina adalah satu-satunya negeri yang disucikan oleh Allah dan sebagai kiblat pertama umat Islam. Ya, kiblat pertama umat Islam. Sedikit perumpamaan dan kita berharap tidak terjadi. Bagaimana seandainya masjid kita atau dimanapun ada yang dikuasai masjid dan daerah di masjid itu dikuasai oleh penjajah, tentunya kita akan melawan. Karena masjid itu rumah Allah. Nah, apalagi Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, dan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Dalam pembangunannya Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Tapi kiblat pertama Masjidil Aqsa. Wallahu alam bisawab, dan mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama menjadikan ini semua adalah amal kebaikan kita, dan kita tentunya hanya berharap ridho Allah dan rahmat Allah ya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khotimah ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih kepada alim ulama asatid yang telah mengizinkan saya ya menerjemahkan. Lebih kurangnya mohon maaf. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.